Hidup manusia di dunia ini hanyalah singgah sebentar, sekadar mampir minum di perjalanan panjang menuju akhirat. Namun dalam singgah yang sementara ini, leluhur Jawa meninggalkan sebuah ajaran mendalam. Manunggaling Kaula Gusti, bersatunya manusia dengan Sang Pencipta. Ajaran ini bukan sekadar kata-kata indah, melainkan jalan untuk memahami siapa diri kita yang sejati dan siapa sumber kehidupan yang sesungguhnya. Orang Jawa percaya, hidup bukan hanya soal jasad dan raga, melainkan juga soal rasa, jiwa, dan kesadaran yang lebih tinggi. Kaula adalah hamba, Gusti adalah Sang Pencipta. Namun sejatinya, hamba dan pencipta itu tidak terpisah. Mereka menyatu, seperti air kembali ke air, tak lagi bisa dibedakan. Maka, manunggaling Kaula Gusti tidak hanya berarti manusia menyembah Tuhan dari kejauhan, tetapi juga menjadikan hidup sehari-hari sebagai cermin dari cahayanya. Bagaimana caranya? Leluhur menuntun dengan laku, eling, waspada, dan andap asor. Eling, selalu ingat asal-usul, bahwa dari tanah kita datang dan kepada tanah kita akan kembali. Waspada, menjaga diri dari hawa nafsu yang bisa menyeret manusia pada kegelapan. Andap asor, rendah hati, tidak merasa lebih tinggi dari sesama, karena hidup ini sejatinya hanya titipan. Ada pepatah Jawa yang berkata, barang siapa mengerti sejatinya hidup, ia akan mengerti sejatinya mati. Barang siapa mengerti sejatinya mati, ia akan mengerti sejatinya Gusti. Artinya, orang yang manunggal dengan Tuhan adalah mereka yang bisa menerima hidup dengan ikhlas, memahami bahwa dunia hanyalah panggung sandiwara, dan bahwa hanya Gusti yang menjadi dalang agung. Di masa lalu, para pelaku laku spiritual Jawa berusaha mencapai kesatuan ini lewat tirakat, tapa brata, dan semedi. Namun bukan berarti mereka menjauh dari masyarakat. Justru dengan rasa manunggal, mereka hidup lebih rukun, lebih sabar, dan lebih penuh kasih terhadap sesama. Karena sesungguhnya, manunggaling Kaula Gusti bukan hanya soal doa atau semedi. Ia harus tampak dalam sikap sehari-hari. Orang yang memahami hal ini akan berhati-hati dalam bertindak, tidak mudah menyakiti, tidak mudah sombong, dan lebih memilih untuk memberi manfaat bagi orang lain. Hidup sejati bukan soal berapa lama kita ada, melainkan seberapa dalam makna yang kita tinggalkan. Mereka yang menyatu dengan Gusti akan selalu bersyukur, sabar dalam sakit, ikhlas dalam kehilangan, dan tidak terbuai dalam kesenangan. Di zaman modern ini pun, ajaran ini tetap relevan. Manunggaling Kaula Gusti bisa dimaknai sebagai jalan untuk menemukan kesejatian diri, agar kita tidak terhanyut oleh gengsi, jabatan, atau harta dunia. Sebab semua itu akan sirna, tetapi jiwa yang menyatu dengan Gusti akan menemukan ketenangan abadi. Akhirnya, leluhur menegaskan sebuah piulang. Hidup yang utama bukanlah kaya harta, bukan pula luasnya ilmu, bukan pula tingginya jabatan. Hidup yang utama adalah jika manusia bisa menyatu, mengenal Tuhannya, dan mengenal dirinya sendiri. Yang kuat adalah yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Yang mulia adalah yang rendah hati. Yang kaya adalah yang mau berbagi, manunggaling Kaula Gusti. Sebuah pitutur kuno yang tak lekang oleh waktu. Ajaran yang mengingatkan kita untuk selalu ingat, rela, dan welas asih terhadap sesama. Sebab hanya dengan menyatu pada Gusti, hidup kita akan memiliki arah, memiliki makna,
dan bisa menjadi cahaya bagi banyak jiwa. Dan pada akhirnya, yang membuat manusia dikenang bukanlah hartanya, bukan pula pangkatnya, melainkan seberapa tulus ia menjalani hidup dan seberapa dekat ia dengan Tuhannya.